Kolesterol tinggi itu tidak memiliki gejala, tapi apabila pernah didapatkan hasil laboratorium kadar LDL lebih dari 100, itu sangat dianjurkan untuk konsultasi ke dokter. Dan juga kadar trigliserid lebih dari 150. Prinsipnya kita harus screening, adakah kemungkinan gangguan komplikasi dengan kadar kolesterol tersebut, jangan sampai kecolongan. Jadi, cek kadar kolesterol secara periodik ke laboratorium. Kolesterol itu adalah salah satu komponen lemak ya. Dan kolesterol itu sebenarnya ada di dalam tubuh juga karena dia adalah salah satu pembentuk dari dinding sel. Tapi yang mungkin kita concern di masyarakat adalah kolesterol yang suka kita cek darah tuh ya. Jadi ada kolesterol total, ada HDL atau kolesterol baik, ada LDL atau kolesterol jahat, dan satu lagi ada trigliserid. Kolesterol itu sebelum kita tahu ini naik atau turun, kita harus tahu dulu kolesterol asalnya dari mana. Jadi mayoritas kolesterol itu sebetulnya dibentuk dari dalam tubuh ya, dari metabolisme liver, dari hati. Nah, sisanya sebagian kecil itu baru dari makanan. Jadi tidak semata-mata semua dari makanan, karena masih banyak orang-orang yang ternyata makanannya cukup bagus, cukup bersih, tapi kadar kolesterolnya tinggi. Nah itu, jadi yang harus diperhatikan kadar kolesterol yang dibentuk dari dalam tubuh atau kadar kolesterol yang didapatkan dari makanan. Kolesterol pada prinsipnya tidak memiliki gejala sampai memberikan komplikasi. Kalau selama ini teman-teman beranggapan bahwa sakit tengkuk diakibatkan karena kolesterol, itu adalah kesalahan ya, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Karena kolesterol itu paling sering menyebabkan gangguan pembuluh darah, serangan jantung, stroke, dan gangguan empedu. Tidak ada kolesterol menyebabkan nyeri di sana, nyeri di sini, kesemutan di sana, kesemutan di sini. Bukan. Jadi kalau ternyata teman-teman memiliki gejala tersebut, itu bukan tanda dari kolesterol. Karena kolesterol adalah silent killer. Kalau sudah berkomplikasi, baru memberikan gejala. Kolesterol bisa berakibat buruk pada saraf, misalnya terjadi serangan stroke ya. Jadi kolesterol yang tinggi dalam darah disertai kerusakan dinding pembuluh darah akan menyebabkan kolesterol itu akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Penumpukan kolesterol ini lambat laun akan bertambah sehingga pembuluh darah yang tadinya berdiameter cukup lebar itu akan tertutup timbunan kolesterol. Otomatis timbunan ini akan menyebabkan aliran darah berkurang. Aliran darah yang berkurang terutama ke otak dapat menyebabkan kematian sel otak yang kita sebut namanya stroke iskemik atau kita kenal stroke sumbatan. Selain itu, sumbatan yang akibat kolesterol tadi, plak tadi, tumpukan itu bisa lepas. Dan kalau dia lepas, dia akan menyumbat lagi sehingga menyebabkan stroke yang lebih luas lagi. Untuk penderita kolesterol tinggi, yang paling penting bukan kita bagaimana menghindari penyakitnya, tapi adalah bagaimana kita mengkontrol kadar kolesterol kita. Karena kalau kadar kolesterol kita relatif aman, maka insya Allah yang namanya penyakit-penyakit komplikasi itu tidak terjadi. Nah, bagaimana caranya? Yang paling penting adalah konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Kemudian aktivitas fisik ini sangat penting ya, aktivitas fisik. Kemudian hindari penyebab lain kolesterol itu mudah tertimbun seperti alkohol, konsumsi karbohidrat berlebih, kemudian merokok. Nah, seperti itu juga. Jadi dengan harapan apabila ini dilakukan, maka kadar kolesterol bisa terkontrol dan komplikasi tidak terjadi. Jadi apabila teman-teman sudah memiliki kadar kolesterol yang di atas normal, maka ikuti petunjuk dokternya. Biasanya dokternya juga tidak hanya memberikan obat anti kolesterol, tapi juga modifikasi gaya hidup ya, tadi dengan pola makan dan tentunya gerak. Dan obat kolesterol ini jangan langsung menghentikan sesegera mungkin. Kembali ke konsultasi ke dokternya, biar dokter yang memberikan yang bisa menghentikan obat tersebut. Ya, sekian pembahasan tentang kolesterol. Saya Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Sampai jumpa di episode berikutnya.